Ya, Polres Brebes meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis di Desa Gandasuli. Nantinya SPPG ini akan melayani 7 sekolah, mulai dari TK, SD, dan SMP. Dapur SPPG milik Yayasan Kemala Bayangkari Polres Brebes yang berlokasi di Desa Gandasuli, Kabupaten Brebes resmi dibuka. Bangunan dan tempat pengolahan makanan sudah mengikuti standar yang ditetapkan. Setiap proses pembuatan makanan akan diawasi secara ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. SPPG Kemala Bayangkari Brebes saat ini baru menyalurkan MBG ke 7 sekolah, mulai dari TK, SD, dan SMP. Nantinya jumlah kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4.000 porsi. Beroperasi seminggu yang lalu, kemudian kita sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian lab air alhamdulillah lulus, kemudian SLHS juga mendapat nilai 88, berapa persen. Kemudian untuk penerima manfaat itu untuk SPPG Gandasuli di Brebes ini adalah 1.988 untuk 7 sekolah. Nanti untuk berikutnya akan dinaikkan kembali untuk jumlah penerima manfaat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Brebes mengakui program MBBG saat ini belum sepenuhnya merata. Ia berharap program MBG bisa dirasakan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Brebes. Selama ini kendalanya hanya soal waktu, bagaimana agar anak-anak makan itu menyesuaikan dengan jam pembelajarannya. Yang penting makanan itu tidak expired ya. Tadi juga saya berharap kepada anak-anak ketika menerima minuman yang kemasan harus dilihat tanggal expirednya, meminimalisir agar tidak terjadi keracunan. 3 SPPG baru lainnya yang akan diluncurkan Polres Brebes, yakni 2 di wilayah Pantura Brebes dan 1 SPG lainnya diluncurkan di Kecamatan Bumi Ayu. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Ya, ada kabar gembira untuk para petani. Pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sejak 22 Oktober lalu. Keputusan itu disambut senang penjual pupuk dan petani. Sejak 22 Oktober lalu ada penyesuaian harga jual pupuk bersubsidi. Untuk memastikan kebijakan itu berjalan, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten memantau harga pupuk subsidi di sejumlah kios pupuk di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil sidak, masing-masing kios pupuk sudah menyesuaikan dengan harga yang baru dan para petani sudah bisa menembus harga yang baru. Masing-masing KPL sudah menyesuaikan dengan harga yang baru. Terus petani juga sudah ada yang menebus dengan harga baru. Tapi stok lama masih ada? Stok lama ada, cuma nanti kan sama pupuk Indonesia akan disesuaikan, akan diganti dengan harga, selisih harganya akan dibayar oleh pupuk Indonesia. Berarti dikembalikan ya Bu? Dikembalikan. Pemantauan ini untuk memastikan tidak ada penyelewengan di lapangan. Penurunan harga pupuk subsidi agar terjangkau petani sehingga mendorong peningkatan produksi mereka. Terus terang dengan adanya penurunan pupuk ini kami selaku PPTS sangat gembira sekali. Semoga dengan harganya penurunan ini bisa meningkatkan produktivitas para petani. Dengan demikian daya beli petani juga akan meningkat dan produktivitas juga meningkat. Turunnya harga pupuk subsidi disambut senang para petani karena merasa terbantu. Petani sangat senang loh Pak, itu dikasih pupuk bersubsidi murah kok. Itu kalau nggak ada batasnya mungkin petani mintanya yang banyak. Jadi sangat kalau membantu. batasi itu loh, iya no, sangat membantu sekali no. Gitu. Harapannya apa Pak? Harapannya ya nggak usah dinaikkan lagi, kalau bisa diturunkan lagi gitu. Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi hingga 20% untuk berbagai jenis pupuk. Mulai dari pupuk urea, pupuk NPK, pupuk NPK kakao, pupuk ZA khusus tebu, dan pupuk organik. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita ke informasi lain, Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah semburkan awan panas sejauh 1.500 meter Selasa siang.
Erupsi berlangsung selama 172 detik dengan amplitudo 35 mm dan material vulkanik mengarah ke barat daya atau ke hulu Sungai Kerasak. Semburan awan panas dari Gunung Merapi ini terjadi pada Selasa siang lalu. Asap pekat dari kawah puncak Gunung Merapi mengepul lalu meluncur ke lereng Gunung Merapi ke arah barat daya atau ke hulu Kali Kerasak di Kabupaten Magelang. Luncuran awan panas tersebut terjadi selama 172 detik dengan amplitudo 35 mm serta memiliki jarak luncur maksimal sejauh 1.500 meter. Belum ada laporan hujan abu vulkanik di kawasan pemukiman penduduk yang dekat dengan puncak Gunung Merapi. APG atau awan panas guguran itu pukul 13.32 itu di hulu Sungai Kerasak dengan lama durasi itu 176 detik dengan jarak luncur itu sekitar 1.500. Pak, untuk ya. Mungkin ada dampak hujan abu Pak di kawasan Kabupaten Magelang? Sementara kita tadi menghubungi teman-teman yang di atas itu tidak ada hujan abu. Ini mungkin karena arah angin ya. Arah angin itu tidak mengarah ke arah barat atau barat daya. Jadi sementara informasi dari Kabupaten Magelang itu masih aman dari hujan abu. Walaupun guguran awan panas sempat terulang beberapa kali, namun intensitas guguran di puncak Merapi perlahan menurun. Dari pengamatan BPPTKG, luncuran awan panas yang terjadi pada Selasa siang tersebut merupakan susulan guguran awan panas yang sehari sebelumnya juga terjadi guguran. Tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada level 3 siaga. Masyarakat di sekitar Merapi diimbau agar berada di titik aman dengan jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman. Seorang lansia ditemukan tewas terbakar di gubuk daerah Windusari, Kabupaten Magelang. Diduga korban terbakar saat sedang tidur. Garis polisi dipasang di lokasi kebakaran yang terjadi di Dusun Sampang, Desa Gondang Rejo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Tak hanya gubuk yang terbakar, penghuninya pun ikut jadi korban. Ia adalah Daroji, pria 80 tahun ditemukan terpanggang pada Selasa siang saat salah satu warga datang menghampirinya. Polsek Windusari pun turun ke lokasi untuk mengolah tempat kejadian perkara. Sudah 15 tahun lamanya korban tinggal seorang diri di sini. Karena di gubuk ini banyak tumpuan-tumpuan dari plastik, terus kertas, itu kemungkinan untuk korban sebagian besar di tubuhnya ada yang terbakar. Dan untuk korban di sini ini sebatang kara, tidak ada sanak saudara dan tempat tinggalnya di sini sudah sekitar hampir 15 tahun di Dusun Sampang ini. Diduga kebakaran gubuk terjadi pada Selasa dini hari saat korban tertidur lelap. Warga sekitar pun tak menyadari jika ada kebakaran di area kebun. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.